Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Seliani Malafarnisi, NPM 12170068, Program Studi Agribisnis Semester 7B Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membacakan materi perdagangan internasional tentang pengaruh equilibrium kuota impor. Pertama, pengertian kuota impor. Kuota impor merupakan suatu pembatasan terhadap jumlah impor yang diizinkan oleh suatu negara setiap tahunnya, dengan cara pemerintah mengeluarkan sejumlah lisensi impor yang terbatas serta melarang impor tanpa lisensi. Tujuan kuota impor adalah untuk melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuantitas impor. Berikut ada beberapa alasan lebih sering digunakan kuota daripada tarif untuk membatasi impor. Yang pertama, untuk memastikan agar peningkatan pengeluaran impor yang lebih lanjut bisa dihentikan apabila persaingan di luar negeri semakin meningkat. Yang kedua, banyak negara yang berada pada posisi persaingan yang lemah dan melemahnya nilai tukar, dan pemerintah mencoba melaksanakan ketentuan-ketentuan untuk memperbaiki neraca pembayaran. Ketentuan kuota akan membatasi jumlah yang diimpor. Yang berikut jenis-jenis kuota impor. Yang pertama, absolut adalah kuota yang besar atau kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Yang kedua, negotiate atau bilateral kuota adalah kuota yang besar atau kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, tarif kuota adalah gabungan antara tarif dan kuota. Yang keempat, maksim kuota adalah membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi bahan akhir. Yang berikut adalah gambar kurva pengaruh equilibrium kuota impor. Itu yang pertama. Pengaruh tarif terhadap harga berdampak pada naiknya harga barang yang dikenakan tarif, yaitu dari OPS menjadi OPD atau price effect. Yang kedua, pengaruh tarif terhadap redistribusi mengakibatkan bertambahnya ekstra pendapatan yang dibayar konsumen dalam negeri kepada produsen dalam negeri. Besarnya pengaruh ini ditunjukkan pada daerah yang diarsir, yaitu daerah A. Yang berikut, pengaruh tarif terhadap produksi dalam negeri mengakibatkan bertambahnya produksi dalam negeri, yaitu dari titik OQS menjadi OQ-S atau daerah yang diarsir B pada gambar di atas. Yang berikut, pengaruh tarif terhadap konsumsi mengakibatkan berkurangnya konsumsi masyarakat yang ditujukan oleh daerah QD menjadi Q-D atau daerah yang diarsir. Itu daerah C pada gambar di atas. Yang berikut, pengaruh tarif terhadap pendapatan negara mengakibatkan bertambahnya pendapatan negara yang ditujukan oleh kotak D atau daerah yang diarsir pada gambar di atas. Yang berikut, keuntungan kuota impor bisa lebih efektif dalam membatasi perdagangan daripada tarif. Yang kedua, tidak tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Berikut kelemahannya. Yang pertama, pemerintah tidak memperoleh pendapatan. Yang kedua, konsumen domestik menanggung harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, menguntungkan beberapa importir dan sebagian tidak. Inilah materi perdagangan internasional yang saya bacakan. Sekian dan terima kasih.